Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran As-Sirah Nabawiyah, ya. Kita mentadaburi ayat-ayat Allah berkaitan dengan As-Sirah Nabawiyah, dan kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Pemirsa Al-Iman TV, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW diutus, dan kita tidak menjumpai secara langsung, ya. Namun Allah SWT memberi karunia kepada kita, rahmat kepada kita, dengan memberikan kepada kita ajaran-ajaran beliau sampai ke negeri kita, di negeri Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Mengapa demikian? Jika kita membaca As-Sirah Nabawiyah, kita dapati di zaman Rasulullah SAW, manusia dalam peribadatannya, dalam keadaan suasana negerinya, ya, suasana muamalnya terjadi kerusakan. Para wanita ditindas, ya. Orang lemah dianiaya, dan yang kuat, ya, yang menang. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah mengaruniai kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam. Ini sesuatu yang luar biasa, ya, Allah berikan kepada kita. Jika kita dapati, kita membaca Sirah Nabawiyah, kita dapati di zaman Rasulullah SAW, bukannya tidak ada peradaban, bukannya tidak ada politik, bukannya tidak ada ajaran mengatur masyarakat, ya, menuntun suatu negara, bukannya tidak ada. Kalau kita membaca di dalam surat Ar-Rum, kita akan dapati saat itu ada dua negeri yang hebat yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum. Kita akan bacanya. Bagaimana Allah SWT menjelaskan dua negeri yang hebat ini, dua negara yang hebat ini. Namun Allah menurunkan Rasulnya kepada suatu masyarakat yang dahulunya tidak mengerti apa-apa sama sekali. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Namun setelah mereka menerima ajaran Rasulullah SAW, mereka pun menjadi manusia yang mulia. Kana al-Arab qabla al-Islam la ya'rifuna syai'an. Tidak mengetahui sesuatu pun bangsa Arab zaman dahulu itu. Dahulu bangsa Arab tidak mengetahui sesuatu pun. Yang ismuhu daulah. Mereka tidak mengetahui sebuah nama namanya negeri, daulah, gitu, ya. Kerajaan, kekaisaran, mereka tidak mengenal dalam kehidupan mereka, ya. Daulah, kekaisaran Romawi ada, kerajaan Parsi ada,
namun mereka tidak mengenal seperti itu. Kehidupan mereka tidak dipimpin oleh satu orang. Satu orang pun tidak memimpin. Namun innal Arab tabi'atuhum khilafiyah. Di antara tabiat karakter bangsa Arab, mereka adalah berselisih karena perkara-perkara yang remeh. Mereka berselisih, mereka bertempur karena perkara-perkara yang remeh sekali. Lam yakun lahum hakimun au qaidun wahidun. Tidak ada hakim, tidak ada pemimpin yang memutuskan satu perkara mereka yang mencakup seluruh bangsa Arab, yang adalah pemimpin-pemimpin kabilah A, pemimpinnya ini, kabilah B, kabilah C, namun tidak bersatu mereka dalam satu padu. Namun setelah Allah SWT mengutus Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka Islam, maka Allah mengaruniai mereka dengan Islam. Yang dahulu mereka mengenal kekaisaran Romawi adalah kerajaan yang besar yang menindas mereka. Mereka mengenal Furs, Parsi sebagai kerajaan yang hebat yang menindas bangsa Arab. Namun setelah mengenal Islam, tidak ada kata-kata yang diucapkan kecuali sebagaimana Umar bin Khattab, ma zilna izzatan mundu aslama Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah contoh bagaimana sosok sahabat Rasulullah SAW yang memberi pengaruh kepada kaum muslimin. Kaum muslimin merasakan mendapatkan kemuliaan setelah masuknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menaklukkan Parsi, menaklukkan kerajaan Persia. Mereka hancur. Dan salah satu kata-kata Umar yang patut kita renungkan adalah inna kunna adalla qaumin. Kami dahulu adalah kaum yang paling lemah, kaum yang paling hina, paling lemah. Kita ketahui saat itu dua kerajaan besar ya menguasai dunia saat itu, Romawi dan Parsi. Ya, kalau sekarang kita lihat negara besar yang menguasai dunia, negara itu dan ini, saat itu adalah Romawi dan Parsi. Fa'azzanallahu bil Islam. Namun Allah SWT memuliakan kita dengan Islam. Allah SWT memuliakan kita dengan Islam. Famahma nadlubu al-izzata. Bagaimanapun kita mencari sebuah kemuliaan, bighairi ma'azanallah, mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang tidak Allah ajarkan, tidak Allah turunkan, tidak Allah berikan pelajaran tentangnya, kemuliaan, maka ma'azanallahu bihi, famahma nadlubul izzata bighairi ma'azanallahu bihi adallanallah. Jika kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, bukan dengan apa yang Allah ajarkan, maka yang terjadi bukanlah kemuliaan, namun kehinaan. Pemirsa Al-Iman TV, saya memunculkan tafsir surah Rum ini agar kita mengetahui bahwasanya Islam itu adalah hebat sekali. Bukan hanya pelajaran doa bangun tidur, ya, doa sebelum tidur, doa masuk kamar mandi. Namun mengatur Romawi, mengatur Parsi, Islam mengatur, menaklukkan mereka yang dahulunya bangsa Arab tidak dikenal. Sebenarnya kata Umar bin Khattab, inna kunna adalla qaumin, kami adalah kaum yang paling lemah, kaum yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam, dan kami mulia dengan Islam. Sosok Umar bin Khattab
menampilkan dirinya sebagai seorang yang Islamis, sebagai seorang Muslim, membawa ajaran-ajaran Islam, sehingga para sahabat Rasulullah SAW merasakan kemuliaan Islam dengan hadirnya Umar bin Khattab. Mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kami merasakan kekuatan, kemuliaan dengan masuknya Islamnya Umar. Parsi, kerajaan besar, mempunyai ajaran-ajaran, mempunyai aturan-aturan dalam kehidupannya, mempunyai ajaran-ajaran dalam bernegara, ya. Romawi demikian juga. Namun kita perintah oleh Allah SWT untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW yang menampilkan sebuah umat yang menandingi Parsi dan Romawi, dan mereka pun hancur. Bahkan Allah menyebutkan dalam Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi. Para sahabat Rasulullah SAW. Dan Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada diri Rasulullah SAW terdapat uswah, panutan yang baik bagi orang-orang yang mengharap Allah SWT, mengharap pertemuan Allah, bertemu dengan Allah dan hari akhir. Kita umat Islam menginginkan kemuliaan untuk diri kita, untuk negeri kita, maka kita harus kembali kepada Islam. Kita syukuri Islam telah menandingi kerajaan-kerajaan besar Romawi dan Parsi, bahkan menghancurkan kerajaan Parsi. Tidak ada lagi ajaran-ajaran kerajaan Parsi yang tumbuh yang ada saat ini. Romawi, apa yang kita lihat dalam kehidupan ini? Islam sampai sekarang masih ada dalam kehidupan kita. Karena Allah SWT telah menjaga Al-Quran, Allah SWT telah menjaga Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Kita akan mati, Islam tidak akan mati. Kita jika tidak mau dengan agama Islam, jika kita benci dengan syariat Islam, tidak ingin syariah Islam, tauhid tegak di muka bumi ini, Allah tetap tidak membutuhkan kita. Allah akan tetap menjaga ketauhidan yang ada di muka bumi. Allah akan menjaga Islam. Kita akan mati dan Islam tidak akan punah, tidak akan mati. Sebagaimana Romawi, sebagaimana Parsi hancur. Namun sekarang kita lihat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tetap ada, tetap akan menang. Walaupun manusia seluruh dunia tidak menyukainya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Walladhi. Karena Allah Ta'ala yang menampilkan Islam di muka bumi, yang memenangkan Islam di muka bumi ini. Allah SWT berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-28. Menyadarkan kita semuanya bahwasanya kita harus menjadi generasi yang aktif, tampil, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan Islam walaupun manusia tidak menyukainya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang menampilkan agama Islam, mengutus rasulnya untuk membawa ajaran agama Islam, untuk menangkan di atas agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Dalam surat Muhammad ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ha antum ulai tud'auna litunfiqu fisabilillah. Kalian ini diajak untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faminkum man yabkhal. Di antara kalian ada yang bakhil.
tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi," barang siapa bakhil, maka dia bakhil untuk dirinya sendiri. Wallahu al-ghaniyyu, wallahu al-ghani, Allah Maha Kaya. Wa antumul fuqara, dan kalian ini fakir. Allah Maha Kaya. Tidak butuh pada manusia. Manusia tidak menyembah Allah, Allah tidak butuh. Karena Allah, wallahul ghani, Allah zat yang Maha Kaya. Sedangkan manusia, wa antumul fuqara, kalian yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallaw, jika kalian berpaling, tidak taat kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amthalakum, kemudian kaum itu tidak seperti kalian. Ikhwan fillah, karunia Islam kepada kita semuanya, khususnya di negeri kita, di negeri Indonesia, kita syukuri. Kita dapat belajar Al-Quranul Karim, kita dapat membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini nikmat Allah yang besar kepada negeri kita yang jauh dari negeri Mekah. Banyak negeri-negeri yang dekat dengan negeri kota Mekah, namun mereka tidak mendapatkan karunia yang besar seperti di negeri kita ini. Negeri yang penuh dengan hijau, tanaman, subur, ya. Dan juga negeri yang Allah memberikan kepadanya mayoritas penduduknya Muslim. Kita dapat mempelajari ayat Allah semenjak masih kecil sampai hingga sekarang ini. Kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Bahwasanya yang memberi nikmat kita ini adalah Allah SWT, yang menurunkan agama Islam, yang memerintahkan kepada kita untuk memeluk Islam, menerapkan hukum-hukum tauhid, hukum-hukum Islam dalam diri kita, dalam negeri kita, dan kita mensyukurinya. Ikhwan fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Inna kunna adzallu qaumin." Kamu dahulu adalah kaum yang paling lemah, paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam. Kisahnya, kharaja Umar bin Khattab ila Syam. Umar bin Khattab keluar, ya, ke negeri Syam. Kisah ini dalam kitab Sahih At-Targhib, hadis nomor 2893. Umar bin Khattab keluar menuju negeri Syam. Syam, negeri Palestina, ya, Suria, Jordania, ya, Lebanon, Syam. Kemudian, wa ma'ana Abu Ubaidah, dan bersama kami ada Abu Ubaidah. Umar ditemani oleh Abu Ubaidah Az-Zarrah, sahabat Abu Ubaidah. Fa'atau ala makhadah. Lalu Umar melintasi sebuah tempat seperti parit kecil gitu, ya. Banyak airnya, parit, namun tidak dalam, ya. Paritnya itu bisa diinjak, ya, bisa di jalan, bisa dipinjak pakai kaki gitu, ya. Enggak dalam. Melintasi makhadah. Wa Umar ala naqatin lahu, dan Umar saat itu berada di atas untanya. Lalu dia turun. Fanazala wa khala'a khuffaihi, dia melepaskan sepatunya. Fa wada'ahuma ala atiqihi. Lalu sepatunya dilepas, ditaruh di mana? Ini seorang khalifah, ya, seorang pemimpin, ya, lawannya Romawi. Lawannya Raja Romawi, lawannya Kaisar Romawi, dan lawannya Raja Parsi. Dua negara yang hebat, yang besar pada saat itu. Melepaskan sepatunya Umar bin Khattab. Lalu ditaruh di mana? Diletakkan di atas pundaknya dia.
diletakkan di atas pundaknya. Padahal dia seorang pemimpin ya, kalau kita istilahnya Islam pertama gitu ya. Ini Islam pertama, pemimpin pertama. Wa akhadha bizimami naqatihi. Dia pegang tali kendali untanya sambil berjalan, sepatunya ditaruh di atas pundaknya dia. Melihat hal itu, sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah tentunya kaget ya, lihat gitu keadaan yang seperti ini. Fakhadha biha al-makhadah, dengan lalu dia berjalan melintasi tempat ya, parit yang tidak dalam, membawa untanya itu, sambil memegangi untanya, tali kendali untanya. Faqala Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, wahai Amir, pemimpinnya orang-orang beriman gitu ya. Jadi nomor satu kan, pemimpin yang beriman. Anta taf'al hadha ma yasurni an ahlal balad yatashrafuka wa amrinin. Kau letakkan sepatumu di atas pundakmu, kau megang kendali yaitu menuntun sendiri untamu, tali sepatunya taruh di atas pundaknya. Ini tidak mengembirakanku wahai Amrul Mukminin, kata sahabat Abu Ubaidah. Kau ini dimuliakan, nanti dilihat oleh rakyat kamu bagaimana gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Allah. Katanya gitu. Ucapan yang tidak senang gitu ya. La yakul dha ghairuk. Abu Ubaidah, seandainya yang ngomong ini selainmu, wahai Ubaidah, bukan kamu. Kata Umar bin Khattab, seandainya yang ngomong seperti ini bukan kamu. Kenapa kamu ngomong, wahai Amrul Mukminin, tidak mengembirakanku. Aku lihat kau letakkan sepatu di atas pundakmu, begitu ya, di atas pundaknya gitu ya. Masa sepatu di atas pundak? Dan sedangkan dia itu Amirul Mukminin ya, pemimpin nomor satu di kaum muslimin. Kata Umar bin Khattab, seandainya ini yang ngomong bukan kamu, wahai Abu Ubaidah. Kata Umar bin Khattab, ja'altuhu nakalan li ummati Muhammad. Aku menjadikannya sebagai peringatan bagi umat Islam. Peringatan bagi umat Islam. Apa itu? Inna kunna adallu qaumin. Kami dahulu bangsa Arab adalah kaum yang paling lemah, yang paling hina. Kalah sama Romawi, kalah sama Parsi. Fa'azanallahu bil Islam. Lalu kami dimuliakan Allah dengan Islam. Kami dimuliakan Allah dengan Islam. Wa mahma natlubul izzata bi ghairi ma'azanallah bihi adallana Allah. Maka jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah memuliakan kita. Ikhwan fillah, ucapan ini adalah ucapan manusia yang telah Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Manusia yang disebut oleh Allah kuntum khaira ummah. Kalian manusia yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Maka tidakkah kita ini mengambil pelajaran dari apa yang diucapkan oleh Umar? Bahwasanya kemuliaan kita kaum muslimin adalah dengan Islam, bukan dengan Romawi, bukan dengan Parsi, dengan Persia, bukan, dengan Islam. Contohnya sudah ada. Kerajaan Parsi hancur, sampai sekarang tidak ada lagi. Undang-undangnya, peraturan negaranya hancur semuanya. Romawi demikian juga. Lenyap. Dikalahkan oleh kaum muslimin. Direbut ya. Turki ya, bagaimana merebut kaum muslimin, merebut orang-orang Romawi. Tidak ada lagi aturannya, undang-undangnya. Yang tetap ada adalah Islam. Maka kita
mulia dengan Islam, kata Umar. Tegakkan syariat tauhid, tegakkan hukum tauhid dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita akan tegak di negeri kita. Tauhid kepada Allah SWT. Jika ada manusia yang bangga dengan aturan-aturan, undang-undang atau hal-hal yang bukan dari Islam, maka ketahuilah Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Para sahabat Rasulullah SAW. Dan Allah telah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita berdoa kaum muslimin, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus ya Allah. Di dalam Islam, di dalam saya hidup di dunia ini, bagaimana jalan yang lurus ya Allah. Bagaimana kehidupan kami, di keluarga kami, masyarakat kami, negara kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Setiap hari kita berdoa demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah telah tunjukkan siratal ladzina na'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat. Dengan ayat-ayat Allah telah menunjuki, tunjukilah kami jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Kita telah berdoa setiap hari. Namun tatkala jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat dihadapkan kepada kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka seperti dalam surat Muhammad ayat ke-28 tadi, tidak mau. Kita membaca tafsir surat Muhammad ayat ke-38 ya, surat Muhammad. Kita akan membuka tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir ya. Ha antum ulai tud'auna litunfiku juz'an min amwalikum. Kalian ini diajak untuk menginfakkan sebagian harta kalian, bukan semuanya. Juz'an min amwalikum fi sabilillah, berinfak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yudlabu minkum infaq amwalikum. Kalian tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala infaq amwalikum kulliha, seluruh harta kalian diinfakkan di jalan Allah. Allah tidak meminta demikian. Faminkum man yamna al-infaqa al-matlub. Di antara kalian ada yang tidak mau berinfak yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukhlan minhu, karena bakhil, kikir. Wa man yabkhal bi infaqi juz'in min malihi bisabilillah. Barang siapa bakhil, tatkala diajak untuk berinfak di jalan Allah dengan sebagian harta, bakhil dia, fa innama yabkhal fil waqi' ala nafsi, maka sebenarnya dia kebakhilannya itu pada dirinya sendiri dan bermudarat pada dirinya sendiri, tidak memberi manfaat bagi dirinya. Mengapa demikian? Bihirmaniha tawabal infaq, karena dengan dia bakhil, dia tidak mendapatkan rezeki berupa pahala dari Allah SWT berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul ghani fala yahtaj ila infaqikum. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan infak kalian. Namun wallahul ghani, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Kaya. Fala yahtaju ila infakum wa antumul fuqara ilaihi, sedangkan kalian, namun kalian yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tarji'u 'anil islam bil kufur, jika kalian tidak mau Islam, tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak, justru membenci Islam dan menginginkan kekufuran, maka yuhlikku, Allah akan membinasakan kita, mematikan kita. Dan memang demikian. Manusia-manusia yang dahulu hidup di dunia, di negeri kita, di dunia, mereka telah mati, diganti oleh generasi-generasi. Jika kita tidak mau menegakkan tauhid,
tidak mau menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalam tafsir, wa ya'ti biqaumin ghairukum. Dan Allah akan mendatangkan wa ya'ti biqaumin ghairakum. Allah akan mendatangkan kaum selain kalian. Yang bentuknya bagaimana? Tsumma la yakunu amsalakum. Kaum itu tidak seperti kalian. Kalian tidak mau dengan Islam. Kalian tidak mau dengan tauhid. Kalian tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum yang menggantikan kalian setelah kalian mati tidak seperti kalian. Dia atau mereka akan lebih baik daripada kalian. Bal yakununa muti'ina lahu. Bahkan kaum itulah kaum yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, maka Islam, mari kita syukuri Allah telah memberikan kepada kita Al-Quran, hadis dari Rasulullah SAW. Kita telah mengenal tauhid, kita telah mengenal sunnah Nabi. Maka marilah kita terus belajar dan mengamalkan Islam. Karena Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Islam tidak akan mati sekalipun kita tidak senang. Islam akan tetap ada. Bukankah Islam tetap ada semenjak 1400 tahun yang lalu? Islam tetap ada. Ajaran Islam tetap ada, tidak punah. Walaupun manusia tidak mau mengamalkannya, Islam tetap ada. Al-Quran tetap terjaga. Terjaga hukum-hukum Allah. Islam tetap terjaga. Dan senantiasa ada kaum yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifah min ummati dhahirina al-haq. Senantiasa akan ada umat Islam yang senantiasa menegakkan kebenaran, menegakkan Islam. Ikhwan fillah, jika kita mempelajari sirah nabawiyah, kita dapati Rasulullah SAW menghancurkan kerajaan Parsi. Rasulullah SAW mengalahkan Romawi, para sahabatnya yang dahulunya mereka tidak mengenal apa itu berbaris ya. Dengan Al-Quran mengerti bagaimana dalam berjihad fisabilillah Allah mengarahkan, mengatur mereka sehingga mereka menjadi umat yang mulia. Romawi. Demikian dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Fi aqrabi ardi Syam, di negeri Syam yang paling dekat, ila biladi Faris ya, dengan negeri Faris, dengan negeri kerajaan Parsi. Wa Rumim ba'di ghalabati Faris, dan Romawi setelah kekalahannya dalam pertempuran dengan negara Persia. Lahum sayaglibunahum,
orang-orang Romawi akhirnya mengalahkan mereka. Dalam tafsir Sa'di, kanatil Furs wal-Rum bidzalikal waqt min aqwa duwalil ardi. Saat itu kerajaan Romawi dan kerajaan Parsi adalah kerajaan yang paling kuat di muka bumi ini. Sekarang siapa? Kita lihat misalnya Amerika, begitu ya. Rusia misalnya, Cina misalnya, kita lihat. Kerajaan yang kuat yang terjadi, yang ada pada zaman Rasulullah hancur. Yang tetap ada apa? Islam. Kita tidak mengenal ya peraturan perundang-undangannya Parsi gitu ya. Pengaturan pemerintahannya bagaimana di Parsi, di Roma, di Persia, di Romawi, hancur semua ajarannya. Yang ada tetap adalah Islam, Al-Quran, dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa kana yakunu bainahuma min al-hurub wal qital ma yakunu baina ad-duwal al-mutawazinah. Peperangan terjadi antara Parsi dan Romawi. Terus, sebagaimana konsekuensi ya, dua negara yang berimbang kekuatannya saling mempengaruhi negeri, mereka bertempur berperang. Seperti terjadi saat kita di saat ini. Tidak bisa bersatu dua negara besar, tiga negara besar. Semuanya saling memperebutkan, semua saling mengalahkan. Ini adalah terjadi ya di zaman Rasulullah SAW. Wa kanatil Furs musyrikin. Orang-orang Parsi adalah orang musyrik. Mereka menyembah api. Api ya, sangat diagungkan. Maka kita sebagai kaum muslimin tidak berusaha, tidak menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang Parsi dalam mengagungkan api, terlalu mengagungkan gitu ya. Api nggak boleh padam. Orang-orang Parsi demikian. Wa kanatir Rum ahla kitab. Adapun bangsa Romawi mereka adalah ahlul kitab. Kalau ada dalam Quran ya ahlul kitab, wa ya ahlul kitab. Itu orang Yahudi dan Nasara. Bangsa Romawi termasuk ahlul kitab. Mengerti kitab. Kalau bangsa Parsi tidak ada kitab dalam mereka, dalam kitab Tuhan ya. Tidak ada. Mereka menyembah berhala. Maka orang-orang musyrikin cenderung kepada bangsa Parsi. Tidak cenderung kepada Romawi yang mereka beragama Nasoro. Ya. Yantazibuna ilal Taurat wal Injil. Orang Romawi adalah ahli kitab yang menasabkan diri mereka kepada Taurat, kitab Taurat dan Injil. Wahum akrabu ilal muslimina minal Furs. Wa kana al-mu'minun yuhibbuna ghalabatahum. Ada kaum muslimin menyukai orang-orang Romawi lebih dekat ya, karena mereka menisbatkan diri mereka sebagai pemegang kitab Taurat dan Injil. Maka kaum muslimin memilih Romawi. Ingin ya, jika Romawi itu menang mengalahkan Raja Parsi. Wa kana al-mu'minun yuhibbuna ghalabatahum wa dhuhurahum 'ala al-Furs. Wa kana al-musyrikun ishtirakihim wal Furs fi syirk yuhibbuna dhuhur al-Furs 'ala ar-Rum. Sebaliknya orang musyrikin mereka cenderung memihak kepada bangsa Parsi. Karena penyembahan terhadap berhala mereka sama dengan Furs ya, dengan Parsia. Namun suasana saat itu bangsa Arab belum mempunyai kekuatan. Kaum muslimin mulai berdakwah, Rasulullah berdakwah, mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menampilkan mereka di muka bumi ini menjadi umat yang terbaik.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idin yafrahul mu'minun. Peperangan yang terjadi antara Furs dan Parsia dan Romawi dimenangkan oleh Parsi. Namun hanya beberapa tahun saja. Bid'ah dalam bahasa Arab itu bid'un, itu waktunya antara 3 hingga 9 tahun. Tidak lebih dari 9 tahun. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq dia berdialog dengan orang-orang musyrikin. Mengatakan bahwasanya orang-orang Romawi akan menang dengan ayat ini ya, karena Rasulullah mengatakan orang-orang Romawi nanti akan mengalahkan Parsi ya. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada orang-orang musyrikin bahwasanya nanti sekarang Romawi kalah, nanti akan menang. Namun Rasulullah SAW tidak mengatakan kapan, tahun berapa, tidak. Allah turunkan Quran dalam surat Ar-Rum ayat keempat. Fi bid'i sinin wa hum min ba'di ghalabihim, setelah mereka kalah, setelah Romawi kalah, sayaghlibun, orang Romawi akan mengalahkan orang Parsi. Fi bid'i sinin, dalam bid' sinin, bid' antara 3 ya, antara 3 tahun sampai 9 tahun. Dan terjadi kemenangan itu setelah 7 tahun. Kenapa? Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Karena milik Allah urusan itu. Sebelumnya dan setelahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma idin yafrahul mu'minun, dan pada hari itu orang-orang beriman gembira. Oh benar. Menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW adalah nabi. Rasulullah adalah utusan Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Bagaimana tahu bahwasanya orang-orang Romawi akan menang setelah kalah? Namun orang-orang musyrikin tidak beriman kepada Rasul, tetap tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah telah menyatakan akan menang Romawi ini. Fi bid'i sinin. Mereka tetap tidak beriman. Wa yawma idin yafrahul mu'minun, dan pada hari itu gembira orang beriman. Fi zamanin la yaqil an 3 sanawat wa la yazid ala ashr, yaitu antara 3 sampai 9 tahun kemenangan Romawi mengalahkan Parsi. Lillahil amr kulluhu qabla intisarir Rum wa ba'dihi, qabla intisarir Rum wa ba'dahu, dan urusan itu adalah milik Allah SWT. Sebelum kekalahan Romawi maupun setelah kemenangan Romawi, urusan adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahil amr, semuanya kulluhu. Wa yauma yaghlibur Rum Farisa yafrahul mu'minun. Pada hari kerajaan Parsia kalah, dikalahkan oleh Romawi, orang-orang mukmin bergembira. Ini dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir. Dalam kitab Tafsir Sa'di, fi bid'i sinin 9 atau 8 wa nahwi dzalik. Fi bid'i sinin adalah 3 atau 8 tahun, 3-8 tahun. Demikian dalam Tafsir Sa'di. Wa nahwi dzalik mimma la yazid 'ala al-ashr, yaitu tidak lebih dari 10. Fi bid'i sinin, ya. Dalam berapa tahun. Wala yanqus 'anil thalas. Ya, thalas, tidak kurang dari 3, di atas 3 hingga 8 hingga 9. Wa anna ghalabatul Furs li Rum. Kemenangan kerajaan Parsia mengalahkan kerajaan Romawi. Thumma ghalabatul Rum lil Furs, kemudian kemenangan kerajaan Parsi mengalahkan Parsia. Kullu dzalika bimasyiatihi. Semuanya adalah dengan kehendak Allah SWT. Qadarihi, dengan ketentuan Allah. Ketetapan Allah SWT, dengan takdir Allah SWT. Walihada qala, oleh karena itu Allah SWT berfirman tentang kemenangan dan kekalahan itu, lillahil amru min qablu wa min ba'd.
Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Milik Allah lah urusan sebelum dan setelahnya. Ini tentang Romawi dan Parsi ya, yang terdapat dalam Quran surat Rum ya. Situasi perpolitikan saat itu Allah sebutkan bagaimana Romawi dan Parsi mereka saling bertempur. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat ini, Lillahil amru min qablu wa min ba'd, bahwasanya milik Allah segala urusan. Falaisal ghalaba wa nasr li mujarrad wujudil asbab, karena kekalahan dan kemenangan itu bukan hanya sebab daripada melakukan sebab. Adanya sebab, kita diperintahkan untuk mengadakan sebab. Ya misalnya kita mencari rezeki gitu ya. Kita harus cari modal, kita harus buka misalnya warung dan sebagainya. Kita harus ada mengadakan sebab-sebab ya. Namun rezeki, kemenangan, kekalahan, keuntungan dan kerugian bukanlah falaisa limujarrad wujudil asbab. Bukanlah terjadi karena hanya sebab-sebab itu saja. Kenapa demikian? Wa innama hiya la budda an yaktarin biha al-qada wal qadar. Namun harus diiringi dengan keyakinan kita sebagai orang muslim ya, meyakini bahwasanya kesuksesan, keberuntungan ya, kegalahan bukan hanya karena dinisbatkan kepada tidak adanya sebab atau adanya sebab saja, namun berhubungan dengan takdir yang baik dan buruk ya, berhubungan dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang muslim demikian. Dalam beramal soleh, dalam melakukan suatu cita-cita, meyakini bahwasanya dia diperintahkan untuk melaksanakan sebab-sebab. Namun dengan keyakinan bahwasanya sebagaimana dalam akhir surat, dalam ayat keempat surat Ar-Rum, kita meyakini lillahil amru min qablu wa min ba'd. Milik Allah urusan itu sebelum dan setelahnya. Kemenangan, kekalahan, kesuksesan, keberuntungan, kegagalan, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Kita berusaha, namun kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah SWT, melakukan sebab-sebab, dan hasilnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma idzin ayyamu yaghlibu ar-rum al-furs. Pada hari itu orang-orang beriman bergembira, yaitu di hari bangsa Romawi mengalahkan Furs, para sahabat Rasulullah SAW bergembira. Yafrahul mu'minun. Para sahabat Rasulullah SAW bergembira. Binasrillahi yansuru man yasha. Gembira dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong siapa yang kehendakinya. Wa huwal azizur rahim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yafrahuna, kita membaca tafsir Sa'di, yafrahuna binasrillahi lirrum. Para sahabat Rasulullah SAW bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi, mengalahkan dengan pertolongan Allah kepada bangsa Romawi, mengalahkan Furs, mengalahkan Parsi. Li'annahum ahlul kitab, karena bangsa Romawi adalah bangsa ahlul kitab. Yansurullahu man yasha ala man yasha. Allah menolong siapa yang kehendaki atas siapa yang kehendaki. Allah SWT yang memiliki urusan. Wa huwal azizul ladzi la yughalab. Allah SWT zat yang maha kuat, tidak bisa dikalahkan. Ar-Rahim bi ibadi. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Al-mu'minin, yang beriman. Tafsir Al-Mukhtasar di tafsir surat Ar-Rum ayat ke-5. Kemudian wa huwal aziz binasrillahi yansuru man yasha. Dalam tafsir Sa'di, Allah memberikan pertolongan siapa yang kehendakinya. Ay yafrahuna bintisarihim, itu para sahabat Rasulullah SAW gembira dengan pertolongan Allah kepada bangsa Romawi alal Furs, bintisarihim alal Furs,
Wa in kana al-jami' kuffaran. Walaupun semuanya bangsa Romawi maupun bangsa Parsi itu kafir semuanya. Bangsa Romawi menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kafir semuanya. Kufar. Tidak beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT. Namun yafrahuna bintisarihim 'ala al-furs wa in kana al-jami' kuffaran walakin al-ba'd asy-syarr ahwan min ba'din wa yahzan yawma idzin al-musyrikun. Kita ketahui bahwasanya kejahatan itu bertingkat-tingkat levelnya, ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kejahatan Romawi ini lebih rendah daripada kejahatan Parsi, ya. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah, mengajak bangsa Romawi, raja atau kaisar Heraklius mau masuk Islam, namun takut terhadap pengikutnya. Adapun bangsa Parsi, tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah SAW mengutus sahabat, mengutus untuk diberikan surat, ya, dakwah Islam, surat itu dirobek-robek. Utusannya dibunuh. Maka Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad akan terputus dari rahmat Allah, hancur lebur. Bangsa Parsi tidak ada lagi kerajaannya sampai sekarang. Kenapa? Inna syani'aka wal abtar. Orang yang membenci Muhammad akan hancur. Ikhwan fillah, janganlah kita membenci Islam. Janganlah kita membenci ajaran-ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita teliti. Boleh jadi kita belum melaksanakan Al-Quran, belum melaksanakan hadis Rasulullah SAW. Kitanya yang salah, kitanya yang belum mampu. Jangan menyalahkan Islam. Islam adalah agama Allah SWT. Allah yang menjaganya. Wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaga. Tidak akan terjadi perubahan dalam Al-Quran karena Allah yang menjaga. Maka janganlah kita membenci kepada Islam, karena Allah Ta'ala berfirman, "Inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya orang membenci Muhammad akan hancur sebagaimana kerajaan Parsi hancur lebur. Janganlah kita menjadi orang-orang yang binasa. Karena kata kita tadi ingat dalam surat Muhammad, surat ke-47, ayat ke-38, barang siapa tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dengan satu kaum yang yastabdil, kata Allah Subhanahu wa taala, qauman ghairakum. Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Yang kaum itu tsumma la yakunu amsalakum, yang tidak seperti kalian. Kalian membenci Islam, kalian membenci syariat Islam, membenci syariat Rasulullah SAW. Kalian akan mati. Akan Allah tumbuhkan, hidupkan manusia-manusia pengganti kalian yang tidak seperti kalian. Manusia-manusia yang taat kepada Allah SWT, Allah akan hadirkan di muka bumi ini jika kalian tidak mau menerima Islam. Ikhwan fillah, akan datang satu kaum yang mengganti kita jika kita tidak taat kepada Allah. Akan datang suatu kaum yang tidak seperti kita, yang berpaling dari perintah-perintah Allah SWT. Bal yuti'una Allah wa rasulah. Bahkan kaum itu akan mentaati Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuna Allah wa rasulah. Bahkan kaum itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman, "may yartadda minkum," barang siapa di antara kalian murtad dari agama kalian, "may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin," Allah akan datangkan satu kaum yuhibbuhum. Allah akan datangkan satu kaum Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahum. Dan kita dan mereka mencintai Allah. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Tatkala agama Islam, syariat Islam
ditegakkan di muka bumi, ajaran-ajaran Rasulullah ditegakkan di muka bumi, apakah kita benci? Tidak. Kalau kita benci, Allah SWT tidak membutuhkan kita. Terserah. Allah akan datangkan satu kaum yang yuhibbuhum. Allah cinta pada mereka. Wa yuhibbunahu, dan Allah mencintai mereka. Marilah kita menjadi satu kaum yang Allah cinta kepada kita dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali bahasan tentang Sirah Nabawiyah dengan mempelajari keadaan zaman Rasulullah SAW dari sisi dunia, negara, keadaan masyarakat, sehingga kita mendapatkan pelajaran dan kita senantiasa mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau anugerai nikmat. Jalannya para nabi, jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, orang-orang Yahudi. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang Nasara. Tunjuklah kami Islam ya Allah. Jadikanlah kami cinta kepada Islam. Jadikanlah kami manusia-manusia yang ingin menegakkan tauhid, menjauhi kesyirikan, menegakkan sunnah Nabi, menjauhi kebid'ahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada bahasan As-Sirah Nabawiyah, mengkaji ayat-ayat Allah, mentadabburinya, merenungkannya. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita, keislaman kita, ketauhidan kita, karena kita mencintai Islam, kita mencintai ketauhidan, kita mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semuanya ada dalam tubuh kita, dalam diri kita, hingga kita meninggal dunia. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.